jelas dan gamblang gitu. Pak Jokowi ini dukungnya adalah Ganjar Pranowo. Dan Bu Mega sekarang mulai ketar-ketir. Dengan kemarin ada wacana kawin paksa antara Mbak Puan dan Mas Anies di sini. Itu hal yang akan bisa dilakukan. Tapi menurut kalian kenapa? Kenapa kok Pak Jokowi ini pilihnya Mas Ganjar? Kalau kita akan lihat di sini, waktu yang pertama ya jelas. Karena bangsa Indonesia ini kayaknya susah move on dari presiden yang Jowo. Nah, bukan artinya saya di sini rasialis atau orang Jawa mendukung orang Jawa. Bukan. Kalaupun saya bukan orang Jawa, orang Jepang atau orang enggak. Kalau begitu, saya akan tetap berpatokan kepada sejarah yang mengatakan bahwa selama ibu kota negara ini masih di Jawa, maka presiden itu sepertinya akan terus Jawa. Nah, ini adalah satu hal yang yuk coba berikan sebuah argumen lain, tulis di bawah sini. Saya akan mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk mencermati. Jadi kalau saya pikir di sini yang pertama harus Jawa. Tapi kan Mas Agus Yudhoyono juga Jawa, AHY. Nah, tapi kan beda. Kenapa kok seperti itu? Karena kesamaan sifat, karakter dan personality-nya dan banyak hal yang lainnya yang kayaknya ini kayak fotokopiannya, versi mudanya, versi boleh kalau saya bilang bahkan versi lebih baiknya. Bukan artinya Pak Jokowi jelek, bukan, tapi dengan zaman sekarang ini di-upgrade-nya jadi Pak Ganjar ini loh. Orangnya sederhana, down to earth, bisa mencarikan suasana lebih luas bahkan dibandingkan Pak Jokowi. Gak suka omongan yang tinggi dan gaya komunikasi mereka ini yang gampang dicerna oleh publik. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya karena mereka ini Jawa. Loh, artinya apa? Kalau Jawa komunikasinya seperti bukan, karena wes kulino, sudah kebiasaan 32 tahun seenak zamanku kan. Nah, karena 32 tahun kita dikuasai oleh Jawa, Pak Harto di sini. Maka saat terus kemudian berikutnya itu ada, ini kayak rasa yang susah untuk hilang. Ini kayak susah move on. Kayak kalaupun ternyata orang-orang Indonesia ini pergi ke luar negeri, yang dimakan mereka ini pasti makanan Indonesia. Meskipun mereka rasnya keturunan Chinese, atau ternyata orang Batak tapi sukanya makan rawon. Atau misalkan ya, walaupun saya orang Jawa, tapi saya paling demen itu makan nasi Padang. Nah, ini kan suatu hal yang kita ke luar negeri pun yang dicari itu seperti itu. Susahnya rasa mengalahkan akal, logika, dan semuanya. Lalu kesamaan karakter. Nah, karakter dan cara kerjanya ini plek ketiplek hampir sama. Nah, kalau cara kerja mereka ini nggak pengen sama kalah yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan raja di atas kita nggak pernah ketemu. Kan sukanya belusukan, naik sepeda motor kemana-mana, tiba-tiba ketemu dengan masyarakat, duduk di sebelahnya dan mendengarkan mereka. Ini kayak sebuah pemuasan dahaga yang mereka inginkan selama ini setelah mereka merasakan pimpinan yang berjarak dengan keseharian mereka. Langsung turun ke tengah rakyat, melihat dan langsung mendengar situasi di tempat mereka, berinteraksi langsung dengan rakyat. Ini adalah satu hal yang menjadi titik poinnya, yang artinya apa? Kalau calon yang lain melakukan yang sama, ya mereka akan mendapatkan manfaat yang sama juga. Lalu kesamaan nasib ya kalau menurut saya. Nah, orang itu tuh menganggap bahwa mereka itu nelongsonya sama, memulai dari bawah menjadi punggawa masyarakat, menjadi wali kota dan gubernur, dan sepertinya harapannya ini akan bisa mengulang hal-hal yang positif yang terjadi di masa lalu. Memang akhirnya banyak orang-orang yang juga menginginkan hal yang berbeda, terutama orang-orang yang memang mereka ini nggak tinggal di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang sudah dibangun ini tadi. Tapi di luar itu ternyata orang-orang yang tinggal di Indonesia Timur yang mereka ini sangat-sangat mendukung Pak Jokowi karena pembangunan yang mulai merata ke arah sana. Ini melihat bahwa Pak Ganjar ini akan meneruskan semua yang dimulai oleh Pak Jokowi tadi. Lalu kenyataan bahwa masyarakat sekarang itu sukanya adalah sosok yang menginspirasi, bak matahari, menyinari dan memberikan kehangatannya. Bukan seseorang yang otoriter dan juga menjalankan roda pemerintahan semau mereka. Mereka melihat sosok yang menginspirasi ini dari bagaimana mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat bawah. Menginspirasi dengan kesederhanaannya dan juga dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukannya. Dan Pak Ganjar ini itu melakukan hal tersebut dan semua orang ini melihat. Kalau dibilang Pak Ganjar ini paling pintar atau ya paling jago untuk bermanis-manis di sosial media, saya sudah katakan bahwa followersnya Pak Ganjar itu ya ampun itu kecil sekali. Sebenarnya itu nggak seberapa. Memang kalau dibandingkan dengan punggawa yang lain, dia paling besar. Tapi kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di Jakarta dan bagaimana nama mereka sering disebut, sebenarnya Pak Ganjar ini masih belum ada apa-apanya. Tapi memang elektabilitasnya sudah hampir tidak tertanding. Dan yang masih 11-12 adalah bagaimana latar belakang politik Pak Ganjar. Ini yang mirip dengan Pak Jokowi, bahwa mereka ini mendapatkan apa yang mereka dapatkan
dengan hasil jerih payah mereka sendiri. Masyarakat Indonesia, apalagi dengan berkembangnya sosial media seperti sekarang ini, memungkinkan untuk orang-orang ini tahu bahwa kepemimpinan itu ternyata nggak diturunkan lewat terah, tapi dari kerja keras dan juga semua upaya dan niat mereka. Dan mereka melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa wong cilik itu juga bisa jadi seorang pemimpin. Jadi nggak serta-merta mereka ini harus keturunan terah, harus mereka ini lahir dari keluarga kaya di Jakarta, memiliki perusahaan, terus kemudian jadi menteri, dan terus kemudian jadi capres. Atau karena mereka adalah keturunan dari pendiri negara kita, atau mereka ini adalah keturunan dari seorang petinggi militer yang memiliki semuanya. Nah, ini adalah tentang emosi. Yang padahal kalau dipikir lagi, menggunakan logika kita, mereka yang disebutkan terah ini juga memulai dari wong cilik juga. Pak Soekarno juga bukan anak siapa-siapa. Ya walaupun ibunya adalah seseorang terpandang ya di Bali. Pak SBY juga bukan anak siapa-siapa. Dan juga yang lain-lainnya. Tapi ya mereka akan menilainya dari generasi di atasnya. Dan mereka merasa bahwa kedekatan mereka yang dimulai dari wong cilik ini memberikan kedekatan yang sama dan membuat mereka ingin memilih seakan-akan penerusnya ini tadi. Dan seperti kita tahu, kondisi COVID seperti kemarin ini, Pak Ganjar itu bukan seseorang yang diam saja dan nggak melakukan terobosan apapun. Dia sepertinya melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan warganya ini. Nah, apakah hal itu terus kemudian jadi berhasil dan memberikan satu kekayaan dan juga keberhasilan? Belum tentu juga. Tapi seorang pemimpin yang do something about it, yang selalu mencoba untuk mencarikan jalan yang berusaha sekuat tenaga untuk warganya, itu adalah pemimpin yang kita butuhkan saat ini. Dan itu ada di sosok Pak Jokowi yang terus kemudian muncul lagi di sosok Pak Ganjar ini tadi. Dan rasanya Indonesia itu butuh seseorang yang bisa menjadi bapak bangsa. Dan kalau Pak Jokowi kemarin mengajarkan tentang kesederhanaan dan yang lain-lain, maka Pak Ganjar di sini memiliki fatherhood yang lebih kuat dibandingkan Pak Jokowi. Sisi beliau ini sebagai seseorang yang tegas, bisa marah, bisa juga berkelakar. Seseorang yang selalu tersenyum. Kalau tampan itu sesuatu yang relatif. Mungkin wanita bilang tampan. Ya kalau dibanding Pak Jokowi jelas lebih tampan Pak Ganjar. Tapi kalau gagah karena masih ada Mas AHY. Atau Pak Anies yang juga lebih keturunan orang-orang Yaman dengan hidung mancung dan kulit yang juga lebih cerah di sini. Tapi kita akan tahu bahwa figur Bapak ini adalah sesuatu yang sulit kita peroleh dari figur yang lainnya. Dan ini mungkin akan menyempurnakan dari sosok yang ada dalam Pak Jokowi dulu, dan ini muncul di diri Pak Ganjar sekarang ini. Dan satu hal yang juga selama kemarin itu mungkin orang itu lupa, tapi ternyata ini akhirnya diamplifikasi oleh orang seperti Pak Ganjar, Kang Emil atau Ridwan Kamil di sini, adalah bagaimana mereka ini mendekati sosok wanita dan anak muda. Ini adalah sosok yang sering dilupakan. Jika capres-capres yang lain ini mengejar sosok-sosok yang memang jelas memiliki sebuah daya dukung atau pengaruh yang kuat seperti bapak-bapak, emak-emak, dan juga generasi yang sudah bekerja di sini. Tapi Pak Ganjar di sini pendekatannya itu berbeda. Dan ini terlihat dengan dukungannya terhadap organisasi kemasyarakatan pemuda, dan juga bagaimana beliau ini sangat luas di sosial media. Sehingga kesan inspiratif, transformatif, dan inspirasional ini muncul dalam sosok Pak Ganjar Pranowo ini. Dan sepertinya ini sesuatu yang akan harus sulit untuk dikejar oleh capres-capres yang lainnya. Dan seperti slogan beliau, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuanku adalah rakyat dan jabatanku hanyalah mandat. Forum-forum diskusi ini dibuka untuk umum. Ajakan langsung untuk rakyat berpartisipasi dalam banyak acara yang menggebrak, terutama saat itu disajikan dalam keterbukaan informasi dan teknologi. Ini adalah sebuah hal yang sangat positif, apalagi jika digabungkan dengan gaya kepemimpinan yang cenderung terlihat santai tapi tetap tegas. Maka saya pikir ini adalah alasan-alasan yang membuat pendukung Pak Jokowi dulu akan berpindah mendukung Mas Ganjar. Dan ini juga yang membuat Pak Jokowi akhirnya memberikan restunya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah saatnya kita ganti dari rasa Jokowi yang lalu? Akankah kita harus mengupgrade itu menuju Ganjar Pranowo, atau benar-benar mencoba yang berbeda? Nah, tulis pendapat kalian di bawah sini. Untuk yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam untuk keluarga kalian.